Lur, gua tuh pengen banget kerja ke Korea dengan proses G2G gitu. Tapi caranya gimana ya? Oh, proses G2G ya, Jo. G2G itu adalah program pemerintah untuk para orang Indonesia yang ingin bekerja ke Korea Selatan di bawah mekanisme Employment Permit System atau disebut dengan IPS, Jo. Nah, IPS ini harus mengikuti proses recruitment sistem point yang diadakan oleh HRD Korea, Jo. Nah, untuk mengikuti G2G ini ada beberapa syarat yang harus dimiliki orang-orang Indonesia yang ingin bekerja di Korea Selatan, Jo. Yang pertama, usia minimal 18 tahun sampai 39 tahun. Yang kedua, pendidikan minimal SMP sampai SMA atau SMK. Yang ketiga, tidak buta warna total, kalau parsial masih boleh. Yang keempat, tidak cacat jari atau pernah diamputasi. Yang kelima, tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri. Yang keenam, belum pernah di penjara. Yang ketujuh, tidak memiliki catatan deportasi dari negara Korea Selatan. Yang kedelapan, tidak memiliki riwayat penyakit seperti TBC, hepatitis, dan sipilis. Yang kesembilan, memiliki alamat email yang masih aktif, alamat pribadi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah memiliki nomor rekening pribadi atau nomor tabungan sendiri. Jadi setiap tahun pemerintah BP2TK itu memberikan pengumuman tersebut bahwa akan ada tes pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Jo. Jadi di situ diharapkan para PMI atau CPMI, calon pegawai migran Indonesia, untuk belajar bahasa Korea agar bisa mengikuti proses G2G Korea, Jo. Oh gitu. Tesnya gimana sih, Lur? Yang pertama, harus lolos ujian EPS topik CBT, Computer Basic Test, Jo. Jadi di CBT ini ada 40 soal, 20 soal reading, dan 20 soal lagi listening, Jo. Jadi soal tersebut adalah soal kemampuan bahasa Korea, Jo. Selain itu ada juga skill test, Jo. Jadi setelah lolos ujian IPS, para calon pegawai migran Indonesia ini harus mengikuti ujian skill, Jo, atau skill test. Nah, skill test itu merupakan bagian dari proses untuk menuju ke Korea Selatan, Jo. Yang pertama, lu harus bisa bongkar pasang baut yang diwaktuin selama 1 menit, Jo. Yang kedua, lu harus bisa masang ring dengan tepat selama waktu 1 menit, Jo. Selain itu, di skill test ada wawancara, ada tes kesehatan, dan beberapa tes skill yang harus lu tunjukin kepada penguji orang Korea tersebut, Jo. Nah, setelah lu lolos semua itu, lolos ujian IPS sama skill test, nantinya lu bakal dapat sertifikat yang nantinya bisa dilamarkan ke perusahaan Korea, serta dokumen-dokumen yang harus lu lengkapin, Jo. Jadi kayak gitu. Oh, jadi begitu ya, Lur. Terus berapa biaya yang harus kita keluarin kalau kita mau jadi TKI Korea, Lur? Untuk biayanya sih kita bahas di video selanjutnya, Jo.